Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perkuliahan Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang peran guru dan orang tua dalam pengasuhan anak. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada peran dan fungsi orang tua. Ya, sebagaimana kita tahu pasti bagi bunda-bunda yang sudah berkeluarga bahwa peran orang tua itu sangat penting sekali bagi pendidikan dan pengasuhan putra-putrinya. Yang pertama, orang tua memiliki peranan sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh orang tua agar sesibuk apapun aktivitas yang dilakukan orang tuanya, misalkan orang tuanya sibuk bekerja ya, tapi dia tetap memiliki kewajiban untuk bisa menjadi guru bagi anak-anaknya, untuk dapat mendidik dan membentuk karakter bagi anak-anaknya. Karena guru pertama dalam pendidikan keluarga itu berasal dari orang tua. Kemudian tugas yang berikutnya atau peran yang berikutnya yaitu untuk mengembangkan kreativitas anak. Jadi orang tua bisa membaca atau memahami kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki oleh anak sehingga bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh anak. Anak memang sudah dari kecil ada yang sudah pandai dalam hal seni atau dalam hal akademis, itu bisa lebih dikembangkan lagi kemampuan-kemampuannya atau kreativitasnya. Kemudian meningkatkan kemampuan otak anak ya. Ini bisa dilakukan oleh orang tua dengan memberikan stimulus-stimulus, dengan mengajarkan kepada anaknya terkait misalkan diajarkan tentang huruf-huruf atau nama-nama hewan atau nama-nama buah gitu. Jadi sambil belajar, sambil bermain agar lebih menyenangkan gitu. Kemudian mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak ya. Ini bisa juga dilakukan oleh orang tua ketika kita sudah memahami apa kemampuan atau potensi yang dimiliki, maka lebih dioptimalkan lagi dengan sering-sering dilatih, misalkan diikutkan dengan les atau kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Misal diikutkan les menari atau les menyanyi atau les bermain musik atau les mengaji dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari orang tua yang pertama adalah mendidik ya. Yang berikutnya ada memelihara, sebagai memelihara dari anak itu lahir sampai dewasa. Kemudian juga melindungi anak-anaknya ya. Baik, berikutnya ada peran guru. Ini pasti juga saya yakin bunda-bunda sudah paham apa peran dari guru, karena sebagian besar mungkin bunda sudah bekerja menjadi guru sudah cukup lama, jadi pastinya sudah paham tentang peran guru ini. Saya hanya merefresh kembali apa itu peran guru. Yang pertama, guru itu berperan sebagai informator. Informator yaitu memberikan informasi ya kepada anak-anaknya atau sebagai sumber informasi kepada para peserta didik atau murid-muridnya ya. Kemudian yang berikutnya sebagai organisator, di mana guru ini sebagai pengelola kegiatan akademik atau bisa dibilang dengan silabus dan lain sebagainya. Jadi sebelum bunda-bunda ini mengajar, pasti itu kan sudah memiliki rencana bahan ajar atau apa saja yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, proses pengelolaan atau proses pengelompokan kegiatan inilah yang disebut dengan organisator gitu ya. Ketika bunda-bunda membuat silabus pembelajaran gitu ya, itu disebut dengan organisator. Kemudian motivator, guru dapat memberikan dorongan ya atau meningkatkan kegairahan kepada siswa atau kepada murid-muridnya, peserta didik dalam mengembangkan kegiatan belajar. Jadi apabila ada siswa-siswa yang terlihat kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, bunda bisa memberikan motivasi atau bisa memberikan dorongan agar mereka lebih bergairah gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian inisiator ya.
Jadi guru itu bisa memberikan ide-ide atau mencetuskan ide-ide dalam proses belajar. Berikutnya ada transmitter, di mana guru ini bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan, ya. Jadi, ya fungsinya guru adalah untuk bisa mentransmisi atau menyebarkan nilai-nilai atau kebijaksanaan yang terkait dengan pendidikan dan pengetahuan. Kemudian sebagai fasilitator, di mana guru ini memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sebagai mediator, yaitu sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, ya, atau bisa sebagai media antara orang tua dengan siswa gitu ya, atau sebagai media antara sekolah dengan siswa. Jadi sebagai mediator. Kemudian sebagai evaluator, di mana guru ini memiliki otoritas untuk atau wewenang untuk dapat menilai prestasi siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya. Jadi biasanya setelah proses pembelajaran berlangsung, ya, itu bunda-bunda bisa memberikan evaluasi dari hasil proses belajar yang sudah dilaksanakan. Kira-kira siswanya bisa memahami nggak apa yang disampaikan, bagaimana tingkah laku sosialnya, apakah dia orang yang mudah bergaul atau cenderung introvert, ya, seperti itu. Kemudian tugas dari guru yang pertama adalah mendidik, ya, di mana mendidik ini dapat diartikan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan dari peserta didik, mengembangkan kepribadian peserta didik, memberikan keteladanan, menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. Kemudian mengajar, yaitu dimulai dari merencanakan pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, pasti bunda-bunda membuat seperti silabus, ya, kira-kira apa saja yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian melaksanakan, setelah direncanakan dilakukan proses pelaksanaan atau implementasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian tugas yang lain yaitu membimbing, di mana guru ini ada tugas untuk mendorong atau memotivasi berkembangnya perilaku positif dalam pembelajaran. Ya, misalkan anak-anaknya dibimbing untuk aktif dalam bertanya seperti itu, atau aktif dalam berdiskusi gitu. Kemudian membimbing peserta didik memecahkan masalah dalam pembelajaran. Kemudian tugas yang lain membantu pengelolaan dan pengembangan program sekolah dan mengembangkan keprofesionalan, ya. Mengembangkan profesionalan itu termasuk salah satunya mengikuti pelatihan, mengikuti seminar-seminar, atau melanjutkan studi, itu termasuk dalam mengembangkan keprofesionalan. Nah, berikutnya ada kemitraan antara orang tua dengan sekolah pastinya, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sekilas membahas tentang harus ada kemitraan antara orang tua dan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kemitraan antara orang tua dan sekolah, di mana kemitraan pada orang tua itu merupakan prinsip dan pendekatan umum untuk melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan tentang anaknya. Dan kemudian pelayanan apa yang diharapkan oleh orang tua untuk diperoleh bagi anak-anaknya yang dapat diberikan oleh pihaknya dan masyarakat. Kemudian tujuan dari kemitraan ini yang pertama untuk dapat memberdayakan orang tua berpartisipasi aktif dalam program sasaran terkait dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Jadi orang tua itu bisa dilibatkan juga untuk dapat mengembangkan atau meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Jadi misal orang tuanya ditanya sebenarnya apa sih harapannya anaknya disekolahkan di sekolah ini gitu, ya. Kemudian ditanya juga nanti misalkan orang tuanya menginginkan proses pembelajaran yang seperti apa bagi anak-anaknya. Kemudian ditanya anaknya tuh karakternya seperti apa kalau di rumah dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kesadaran bagi orang tua untuk peduli dan terlibat, sadar pendidikan, aktif memberi stimulus terus-menerus belajar dan mendampingi anak.
Kemudian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan kemitraan orang tua, membangun mekanisme penyebaran model kemitraan orang tua sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal melalui berbagai kanal, sarana dan prasarana, membangun kemitraan dengan pegiat parenting bagi orang tua dari kelompok yang paling membutuhkan di luar satuan pendidikan sasaran, penguatan aktor terutama bagi wali kelas, guru BP, kepala sekolah, PTK lainnya dan orang tua. Kemudian membangun kanal interaktif yang memanfaatkan sumber daya publik dan dapat diakses secara luas dan mudah. Jadi ini tujuan dari kemitraan. Berikutnya ada ruang lingkup kemitraan orang tua. Ya, jadi apa saja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, orang tua memiliki wewenang dalam membesarkan peserta didik, ya, jelas. Pasti orang tua itu memiliki wewenang karena memang orang tualah yang bertanggung jawab untuk dapat memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Kemudian orang tua memiliki anak di lingkungan satuan pendidikan dan sejumlah orang tua dari kelompok marginal paling membutuhkan di luar satuan pendidikan sasaran. Kemudian tahap perkembangan sejak pra kelahiran sampai dengan usia pendidikan menengah. Jadi ini juga perlu dipelajari oleh orang tua ya, bagaimana proses sebelum anak itu lahir ya, dari proses kehamilan gitu ya. Itu pun ada ilmunya, ilmu parenting, sampai dengan bagaimana caranya bisa membesarkan anak pada ketika anak itu sudah mulai masuk ke sekolah pendidikan menengah, misalkan SMA gitu ya. Kemudian tema dan topik parenting berdasarkan data, riset, dan bukti lapangan sesuai dengan perkembangan anak dan keluarga. Misalkan yang dipelajari terkait komunikasi, bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anaknya, kemudian tentang disiplin dan kemandirian, kemudian tentang pendidikan seksualitas dan anti kekerasan. Ini tema-tema yang bisa digali atau dipelajari oleh orang tua dalam mempelajari atau memberikan pendidikan ke anak-anaknya ya. Kemudian satuan pendidikan terdiri atas PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan satuan pendidikan non-formal. Kemudian lembaga mitra di luar satuan pendidikan itu bisa berupa sanggar kegiatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya ada kerjasama yang bisa dilakukan antara guru dan orang tua. Yang pertama, guru menyampaikan visi dan misi pendidikan di sekolah. Jadi ini baiknya dilakukan pertemuan secara langsung ketika awal siswanya itu berangkat ke sekolah ya. Kemudian biasanya kan membawa serta orang tuanya, kemudian orang tuanya itu diberikan semacam sosialisasi oleh pihak sekolah dan disampaikan tentang apa sih visi misi dari sekolah tersebut. Kemudian orang tua bisa membagikan informasi dan gambaran tentang kepribadian anak, apa minatnya dan apa keterampilan yang dimiliki. Hal ini pastinya agar bisa lebih mengembangkan kemampuan dari anak tersebut apabila sudah memiliki keterampilan tertentu, kemudian juga pastinya agar lebih bisa memberikan guru itu bisa memberikan treatment kepada anaknya sesuai dengan kepribadian yang dimiliki gitu ya, lebih bisa mengenali karakteristik anak. Kemudian bisa dilakukan kegiatan konseling antara guru dan orang tua, itu bisa saling berkonsultasi terhadap kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh ananda atau oleh anak. Jadi misalkan dibuat semacam grup WhatsApp gitu ya, antara guru dengan orang tua wali agar bisa lebih memantau perkembangan anak-anaknya dan orang tua pun bisa mengetahui bagaimana perkembangan anaknya. Guru pun bisa melaporkan apa yang sudah dicapai oleh anaknya, apa yang sudah dipelajari dan bagaimana perkembangannya selama di sekolah, seperti itu. Kemudian kunci membangun komunikasi yang baik dengan anak adalah dengan memberikan aspirasi dan motivasi. Jadi aspirasi itu lebih seperti
kita menanyakan kepada anak apa sih sebenarnya yang dirasakan, apa yang diinginkan gitu ya. Kemudian memberikan dorongan. Kemudian kegiatan bersama orang tua, guru, dan siswa. Semisal ada perkuliahan pada perkemahan, semisal ada perkemahan pada hari Sabtu atau Minggu, kegiatan outbound atau field trip atau semacam bersama-sama kita gathering atau berwisata seperti itu ya, antara guru, anak, dan orang tua tuh dilibatkan. Kemudian pihak sekolah bisa mengadakan seminar parenting dan pendidikan tentang keluarga atau pendidikan tentang seks pada anak ya. Jadi banyak sekali metode-metode yang bisa disampaikan untuk dapat membentuk karakter anak ya, yaitu bisa salah satunya sekolah memfasilitasi bagaimana itu parenting kepada anaknya. Kemudian guru di sekolah mendidik dengan sepenuh hati, demikian pula orang tua mendidik anaknya di rumah. Jadi harapannya antara apa yang disampaikan oleh guru di sekolah itu bisa selaras dengan apa yang diajarkan oleh anaknya di rumah ya. Kemudian tujuan dan hubungan sekolah dengan orang tua. Yang pertama bisa saling membantu dan saling mengisi. Kemudian untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kemudian bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak. Ya, berikutnya ada contoh kerjasama antara guru dan orang tua. Yang pertama, guru bisa melakukan kunjungan ke rumah anak didik ya. Bisa dilakukan misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Jadi bisa memantau apa sih yang dilakukan oleh anaknya di rumah. Kalau di rumah itu kegiatannya seperti apa, kemudian juga bagaimana sikapnya dia dengan keluarganya yang lain, seperti itu. Kemudian guru juga bisa melaporkan apa saja perkembangan-perkembangan yang sudah anak lakukan di sekolah gitu. Kemudian diundangnya orang tua ke sekolah, misalkan ada rapat wali murid seperti itu ya, mungkin bisa sesemester itu 2 kali gitu ya dilakukan, rutin dilakukan untuk dapat melaporkan atau menyampaikan kegiatan-kegiatan atau perkembangan anak atau siswanya. Kemudian mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih lagi, tidak harus surat menyurat, bisa melalui WhatsApp gitu ya, atau melalui SMS, atau bisa melalui telepon gitu ya, antara guru dengan orang tua murid gitu. Kemudian bisa melakukan case conference ya. Kemudian bisa juga menggunakan rapot ya, misal setiap satu semester sekali pastinya guru membuat laporan evaluasi kepada orang tuanya untuk menyampaikan bagaimana perkembangan dari anak-anaknya gitu ya selama 1 semester. Kemudian bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara sekolah dengan orang tua pastinya ya, rumah dalam hal ini itu orang tua. Yang pertama, sekolah bisa memfasilitasi orang tua untuk mengikuti kegiatan kelas parenting. Jadi sekolah itu mengadakan acara kelas parenting bagi orang tua ya. Pastinya ini bagi sekolah-sekolah yang memang sudah cukup besar sehingga mampu untuk mengadakan acara parenting bagi orang tuanya. Jadi bisa saja diusulkan ya, bisa saja diusulkan bagi sekolah-sekolah yang mungkin belum begitu besar pun juga bisa saja diusulkan mungkin acaranya dikemas lebih sederhana saja, bisa narasumbernya bisa dari gurunya kalau memang istilahnya mampu untuk memberikan materi-materi kepada orang tua pun tidak masalah. Yang penting tujuannya di sini adalah orang tua bisa mendapatkan ilmu-ilmu parenting gitu ya. Kemudian kerjasama yang lain bentuknya yaitu komunikasi. Komunikasi dalam hal ini ya Pak, seperti tadi bisa menyampaikan lewat surat menyurat, lewat telepon, lewat WhatsApp, kemudian volunteer, di mana volunteer di sini itu orang tua bisa menjadi volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian
keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Jadi orang tua tidak hanya membebankan tanggung jawab pendidikan kepada guru saja, tetapi pastinya orang tua sendiri juga memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kemudian di sini orang tua juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Misalkan ketika guru mau mengadakan acara di sekolah gitu ya, nantinya orang tua dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka setuju atau tidak gitu dengan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Nah, berikut ini ada apa saja sih isi dari kurikulum pendidikan keluarga yang bisa dilakukan atau diberikan kepada anak. Yang pertama, dimensinya itu ada beberapa. Ada tentang pembinaan orang tua, kemudian tentang hubungan orang tua dan anak, kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak, pembinaan keluarga, kemudian ada masyarakat dan budaya. Ini ada beberapa dimensi yang bisa nantinya dikaji dalam kurikulum pendidikan keluarga. Kemudian materi itu kaitannya dengan area pembelajaran pada masing-masing dimensi. Jadi masing-masing dimensi ini nanti bisa lebih detailkan lagi apa saja yang akan dipelajari. Kemudian kandungan pembelajaran yang lebih spesifik pada masing-masing area pembelajaran. Dan yang terakhir ada indikator yang merupakan tujuan jangka panjang pembelajaran pada masing-masing kandungan pembelajaran. Jadi capaian-capaian apa yang diharapkan dari masing-masing pembelajaran ya. Nah, berikut ini ada kerangka dari kurikulum pendidikan keluarga. Tadi berisikan ada beberapa dimensi, yaitu ada pembinaan orang tua ya, kemudian ada hubungan orang tua dan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, pembinaan keluarga, masyarakat dan budaya. Ini isinya dimensi-dimensi. Kemudian di bawahnya ini adalah subbab dari dimensi ini. Misalkan di dimensi pembinaan orang tua itu yang bisa dipelajari terkait peran orang tua tuh apa gitu ya. Ada peran transisi, kemudian ada multi peran, kemudian ada tradisi ke orang tuaan. Ini yang bisa disampaikan ya, misalkan ke orang tua gitu. Kemudian perubahan peran, ada tahapan ke orang tuaan, kemudian ada nilai-nilai keluarga, perimbangan kebutuhan orang tua dan anak, kemudian ada profesi orang tua. Kemudian berikutnya ada hubungan orang tua dan anak ya. Ini pentingnya memelihara hubungan antara orang tua dan anak, kualitas hubungan, keikhlasan. Ini juga bisa disampaikan kepada orang tuanya gitu ya. Bahwa menjaga hubungan dengan anak itu penting ya. Seperti tadi kalau dengan anak-anak tuh metodenya bisa dengan aspirasi dan motivasi. Jadi orang tua bisa sering-sering menanyakan kepada anaknya. Kalau anak diminta untuk cerita, saya rasa akan susah ya. Mereka kan kadang-kadang sulit untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi justru orang tua yang sering aktif menanyakan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan gitu ya. Seperti itu kepada anaknya. Kemudian ikatan, dibentuklah ikatan antara orang tua dengan anak agar ada kepercayaan dan perlambangan pada otak. Kemudian keterampilan membina hubungan. Ada keterampilan pengamatan, kepekaan dan ketanggapan, keseimbangan, kecepatan, temperamen. Kemudian pengasuhan itu melingkupi perawatan fisik ya. Kemudian afirmasi, afeksi, empati, menghargai pola pengasuhan positif. Afirmasi itu lebih seperti memberikan kata-kata positif kepada anaknya, seperti itu ya. Misalkan kamu pinter, kamu bisa, seperti itu. Bisa, kamu bisa melakukan ini gitu. Semangat, seperti itulah ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak ya, di mana meliputi ada perkembangan umum, di situ ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada proses perkembangan yang diharapkan. Kemudian ada perkembangan emosi dan sosial, di mana melingkupi ada perkembangan emosi, kemudian konsep diri, ketaatan terhadap aturan,
kompetensi sosial, kemudian ada pendekatan belajar, rasa ingin tahu, berani ambil resiko, kemudian kreatif, kemudian ada keterampilan belajar, ada hak dan kewajiban. Kemudian pembinaan keluarga, itu di dalamnya ada nilai-nilai keluarga, ada jadwal rutin. Jadi misalkan dari bangun tidur sampai mau tidur, apa saja kegiatan yang dilakukan anak atau keluarga gitu ya sehari-hari. Kemudian tradisi dan peringatan, tanggung jawab keluarga, kemudian ada nilai-nilai. Dan ada dinamika keterikatan keluarga, yaitu ada keterhubungan, kemudian membangun komunikasi positif, pengelolaan rumah tangga, dan pekerjaan keluarga. Kemudian ada masyarakat dan budaya, di mana berisikan ada peran keluarga di masyarakat lokal, ada jejaring kemitraan, keterlibatan dalam perubahan sosial, peran masyarakat global meliputi media, kesehatan dan kebugaran, kemudian lingkungan, keamanan dan ancaman, mendidik dan membimbing anak di era digital, kemudian sekolah dan masyarakat, keterlibatan orang tua, keberhasilan sekolah, kemudian kebinekaan, ada keragaman budaya, keberterimaan terhadap perbedaan. Jadi ini ada poin-poin yang mungkin bisa diajarkan kepada anak, dan pastinya juga poin-poin ini penting juga untuk diketahui oleh orang tua gitu ya. Karena dimana pendidikan keluarga itu tidak hanya melibatkan peran guru saja di satuan pendidikan, tapi justru orang tua tuh memiliki peranan yang sangat besar, sehingga harus ada kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua dalam memberikan pendidikan keluarga kepada anak-anaknya atau kepada para peserta didik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.